Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa ada orang yang hidupnya biasa saja, tidak terlalu tampak hebat, tidak selalu kuat, tapi setiap kali dia tertimpa masalah, pintu-pintu pertolongan terbuka seperti keajaiban, seolah bumi ikut menggenggam tangannya, dan langit menurunkan jawaban sebelum ia selesai menangis. Sementara ada pula yang mengaku beriman, namun ketika jatuh, dunia seperti membiarkannya sendirian. Banyak yang bertanya apa rahasianya. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak lemah di mata manusia, justru paling dijaga oleh Allah dalam sunyi? Ada sesuatu dalam hati mereka yang tidak semua orang punya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi menjadi magnet bagi rahmatnya. Bukan amalan besar yang diumumkan, bukan kesalehan yang dipamerkan, melainkan rahasia kecil yang hanya dikenal oleh langit. Ada hati-hati yang meski terjatuh berkali-kali di jalan dunia, ia tak pernah kehilangan arah pulangnya. Bukan karena ia paling kuat dalam iman, bukan karena ia paling bersih dari dosa, justru karena ia sering rapuh, sering lelah, sering salah. Tapi setiap luka dan kegagalannya bukan menjauhkan dirinya dari Rabb-nya, melainkan menuntunnya kembali kepada pelukan kasih sayang Allah. Ia tahu, dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal, dan setiap kegelisahan hanyalah kompas jiwa yang mengingatkannya bahwa ketenangan sejati tidak pernah ada kecuali saat kembali kepada Tuhan yang menciptakan hati itu sendiri. Ada orang yang hebat berbicara tentang iman, namun hatinya terpaut pada dunia. Dan ada yang sunyi tak banyak bicara, terlihat biasa saja, namun hatinya hidup, bergetar, dan selalu mencari wajah Allah dalam sepi. Ia mungkin menangis dalam gelap, memohon dalam lirih, dan jatuh dalam sujud lebih sering daripada orang mengetahui. Ia bukan sempurna, ia hanya sadar bahwa tanpa Allah ia bukan apa-apa. Kerendahan itu yang mengundang pertolongan langit. Hati yang pulang kepada Allah tidak menunggu waktu lapang. Ia mencari Rabb-nya saat bahagia agar tidak lalai, dan berlari kepadanya saat hancur agar tidak binasa. Ketika dunia memujinya, ia berkata, "Ini hanyalah titipan, kemuliaan sejati hanya di sisimu." Dan ketika dunia mengejeknya, ia mengadu, "Cukuplah, engkau yang mengetahui isi hatiku." Ia menjadikan Allah sebagai tempat kembali, bukan manusia. Tempat meminta, bukan dunia. Tempat berharap, ya amin, bukan makhluk. Hati seperti ini hidup dalam zikir, bukan karena memaksa dirinya saleh, tapi karena ia rindu. Ibadah baginya bukan beban, melainkan jalan pulang. Doa bukan sekedar kalimat, melainkan napas jiwa. Diamnya menjadi ibadah, sabarnya menjadi perisai, syukurnya menjadi sayap, dan tawakalnya menjadi jembatan bagi pertolongan ilahi. Ia berjalan dengan kasih, memaafkan meski terluka, memberi meski kekurangan, dan tetap lembut meski dunia memperkeras hatinya. Karena ia yakin setiap kebaikan yang dilakukan di dunia adalah surat cinta yang kembali kepada dirinya di akhirat. Dan tahukah kamu, hati seperti ini tidak pernah benar-benar sendirian, sebab ia membawa Allah bersama dalam setiap langkahnya. Dan bagaimana mungkin seorang hamba yang bersama Rabb-nya akan ditinggalkan? Dunia mungkin menggoyahkannya, manusia mungkin meremehkannya, namun Allah tidak pernah mengecewakannya. Saat jalan terasa buntu, Allah bukakan pintu. Saat bau terasa terlalu berat, Allah angkat beban. Dan ketika semua pintu tertutup, Allah kirim cahaya dari arah yang tidak diduga. Itulah rahasia jiwa yang selalu ditolong. Bukan yang paling suci, tapi yang paling sering kembali. Karena bagi Allah bukan penting berapa jauh kamu tersesat, yang penting adalah sejauh apa hatimu mau. Ulang, ada jiwa-jiwa yang berjalan di bumi dengan tenang, tidak menuntut dunia tunduk padanya, sebab ia tahu dirinya bukan penguasa, ia hanyalah hamba. Ia tidak sibuk mengatur takdir, tidak gelisah merencanakan masa depan sampai lupa pada pencipta masa depan itu sendiri. Ia melakukan yang terbaik dari batasnya, lalu menyerahkan sisanya pada Allah. Di
Saat banyak manusia berbangga dengan kemampuan, kekuatan, dan pencapaiannya, ia justru takut pada kesombongan yang perlahan membunuh hati, sebab ia faham, kemuliaan bukan pada tingginya kedudukan, tetapi pada rendahnya rasa membutuhkan Allah. Hamba yang benar tidak merasa berhak atas segalanya. Ia tidak memaksa kehidupan berjalan menurut kehendaknya, sebab ia percaya rencana Allah jauh lebih sempurna dari segala rancangan manusia. Ketika berhasil, ia tidak berkata ini karena aku, tetapi ia berbisik lembut, ini semua karena Allah mengizinkan. Dan ketika gagal, ia tidak kecewa sampai hancur sebab ia sadar seorang hamba tak memiliki apa-apa untuk diklaim. Ia menunduk bukan menyerah, ia ridha bukan pasrah buta. Ia percaya bahwa tak ada yang hilang dari tangan yang dititipkan kepada Tuhan. Bagi jiwa seperti ini, sujud bukan rutinitas, itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa tanpa Allah ia bukan siapa-siapa. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan bukti kelemahannya di hadapan Sang Maha Perkasa. Ia tidak takut terlihat lemah di mata manusia, karena ia memilih kuat di mata Rabb-Nya. Ketika manusia sombong mendongakkan kepala ke langit, hamba yang sejati justru menundukkan hati kepadanya. Ia tahu, semakin tinggi seseorang meninggi di atas dunia, semakin cepat ia terjatuh. Tetapi semakin dalam seseorang merendah di hadapan Allah, semakin lembut Allah meninggikannya di hadapan manusia. Ia tidak iri terhadap kemuliaan orang lain, sebab ia tahu kemuliaan tertinggi bukan pada penghormatan manusia, tapi pada kasih sayang Allah. Ia tidak sombong walau mampu, tidak memaksa walau punya kuasa, tidak meremehkan walau lebih dulu sampai, karena hatinya terus berbisik, aku hanyalah tamu di dunia ini, dan semua kekuatan hanyalah pinjaman darinya. Maka ia berjalan dalam kehidupan dengan jiwa ringan, tanpa beban mempertahankan pencitraan, sebab kehormatannya bukan di mata manusia, tapi di pandangan Tuhan. Dan disitulah rahasianya. Allah menolong mereka yang mengakui ketidakberdayaannya. Allah memuliakan mereka yang merendah. Allah menjaga hati yang tidak berani merasa memiliki kuasa. Karena siapa saja yang sadar dirinya hamba, akan dijaga oleh Sang Raja Semesta. Mereka mungkin tampak biasa, tidak menonjol, tidak ramai dipuji, tetapi di sisi Allah, mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa disentuh dunia. Sebab kemuliaan mereka lahir dari sujud, bukan sorak, dari kepasrahan bukan keangkuhan, dari lembutnya hati bukan kerasnya ego. Jika kau ingin ditolong Allah, belajarlah merasa kecil di hadapannya, sebab hanya yang rendah akan diangkat, dan hanya yang mengakui dirinya lemah akan dipeluk oleh kekuatan Allah. Ada manusia yang ketika badai hidup datang, ia tidak sibuk menumpahkan keluhnya kepada dunia, bukan karena ia tidak terluka, bukan karena ia tidak merasa berat, tetapi karena ia memilih menaruh sedihnya di tempat yang paling aman, di hadapan Allah. Hatinya mungkin gemetar, jiwanya mungkin sesak, namun ia tidak membiarkan lidahnya membangun tembok keputusasaan. Ia percaya bahwa kata-kata adalah doa, dan keluh kesah yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi racun, batin yang menghapus rasa syukur. Maka ia lebih memilih diam dalam sabar, daripada berbicara dalam kecewa. Ia tidak menipu diri dengan pura-pura kuat. Ia hanya belajar satu hikmah besar. Allah tidak meninggalkan hamba yang diuji. Allah justru sedang lebih dekat daripada detak jantungnya sendiri. Maka ketika kesedihan mengetuk, ia menjawabnya dengan istighfar. Ketika kesempitan memeluk, ia memeluknya dengan doa. Ketika dalam hati muncul bisikan, aku tidak sanggup, ia menggantinya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ia tahu, putus asa bukan tanda lemahnya tubuh, tapi lemahnya tawakal. Banyak orang mengadukan hidup kepada manusia, berharap simpati dari mereka yang juga rapuh dan penuh kebutuhan. Tapi jiwa yang terlatih memilih menempatkan harapannya hanya pada yang maha cukup. Ia bukan tidak manusiawi. Air matanya tetap mengalir, dadanya tetap sesak. Namun ia tahu, mengeluh pada manusia membuat beban bertambah, mengeluh pada Allah membuat beban hilang. Dan di saat lidah orang lain sibuk berkata, aku tidak sanggup lagi, lidahnya justru berbisik, Rabbi yassir wala tu'assir.
Tuhanku, mudahkanlah, jangan kau persulit. Hamba seperti ini hidup dengan keyakinan bahwa ujian adalah surat cinta, bukan hukuman, bahwa kesedihan adalah jalan pulang, bukan kehancuran, bahwa tangisan adalah salah satu bentuk ibadah, selama air mata itu jatuh dalam doa, bukan dalam putus asa. Ia mengerti satu rahasia besar para kekasih Allah. Allah tidak menanyakan seberapa kuat kita menjalaninya, tetapi seberapa ikhlas kita menyerahkannya. Karena itu, setiap luka menjadi sebab ia mendekat, setiap kesulitan menjadi alasan ia bertahan, dan setiap air mata menjadi saksi bahwa hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Dan tahukah kamu, hati yang tidak dibiarkan mengeluh, dan lidah yang tidak dibiarkan putus asa, adalah hati yang dilindungi oleh Allah dari kehancuran. Mereka mungkin perlahan berjalan, namun langkahnya penuh berkah. Mereka mungkin menangis, namun tangisnya menyembuhkan. Mereka tidak mengumumkan kesabarannya, namun langit mencatatnya. Maka jika suatu hari kamu merasa letih, bukan berarti kamu harus berhenti. Itu hanya tanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berserah. Di dunia yang semakin ingin dilihat, ada jiwa-jiwa yang justru memilih disembunyikan Allah. Saat banyak manusia menyiarkan lukanya agar terlihat tabah, mereka menutup luka itu rapat-rapat dan mengobatinya hanya dengan doa. Saat orang lain bercerita tentang kebaikannya agar dihargai, mereka justru menyembunyikan amalnya, seolah takut merusak keindahan hatinya sendiri. Mereka tahu pujian manusia tidak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah hubungan rahasia dengan Allah. Hubungan yang tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh panggung, tidak butuh pengakuan. Karena ketika amal dibuka kepada manusia, ia menjadi cerita. Tetapi ketika amal dijaga hanya untuk Allah, ia menjadi cahaya. Mereka memilih menangis di malam saat dunia sibuk tertawa, bersujud ketika dunia berlomba berdiri gagah, memberi meski namanya tak disebut, memaafkan meski tidak diabadikan, dan menahan tangan dari menunjuk derita. Karena mereka tahu, Allah lebih paham air mata yang tidak terlihat manusia. Bagi jiwa semacam ini, kesedihan bukan alat untuk mencari simpati, melainkan jembatan menuju kasih sayang Rabb-Nya. Mereka memahami rahasia besar para kekasih Allah, bahwa luka yang dititipkan kepadanya akan menjadi rahmat, sedangkan luka yang diumumkan kepada dunia sering menjadi beban baru. Dan ketika hatinya ingin berkata, "Aku terluka," mereka memilih berbisik, "Ya Allah, cukup Engkau yang tahu." Saat ingin berkata, "Lihatlah aku telah memberi," mereka berkata, "Ya Allah, terimalah meski kecil." Mereka tidak miskin kasih, mereka kaya dalam diam, tidak miskin perhatian. Mereka dijaga oleh cahaya rahmat, sebab Allah sendiri yang menjadi saksi amal-amal yang tidak tersentuh mata manusia. Dan lihatlah bagaimana Allah memuliakannya. Hidupnya mungkin sederhana, namanya mungkin tidak dikenal, tetapi hatinya disirami ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Sebab siapa yang menjaga amalnya untuk Allah, Allah akan menjaga hatinya dari keretakan. Siapa yang merahasiakan kebaikannya, Allah akan membukakan pintu kebaikan lain yang tidak pernah ia bayangkan. Mereka mungkin berjalan tanpa sorak-sorai, tapi langkah mereka didoakan oleh malaikat. Mereka mungkin tidak viral di bumi, tapi mereka terkenal di langit. Dan kelak, ketika setiap amal disingkap pada hari di mana semua yang tersembunyi tampak, orang-orang akan mencari bukti dari kebaikan mereka. Padahal mereka sendiri tak sanggup menghitung karunia yang Allah lipatkan dari amal-amal sunyi mereka. Mereka tidak takut dilupakan manusia, karena tujuan mereka bukan untuk diingat dunia, melainkan untuk dikenang oleh Tuhan semesta alam. Ada manusia yang berjalan di dunia tanpa menuntut tepuk tangan, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Ia menanam kebaikan sebagaimana angin meniup harum bunga, sunyi, halus dan tidak mengharap perhatian siapapun. Bagi mereka, kebaikan bukan transaksi tetapi ibadah. Mereka memahami bahwa kebaikan bukan hanya tentang siapa yang menerimanya, tapi tentang siapa yang melihatnya. Dan mereka tahu Allah melihat dalam diam apa yang dunia abaikan dengan bising. Mereka tidak menolong karena ingin dikenang. Mereka menolong karena tidak ingin hatinya keras. Mereka memberi bukan karena ingin dipuji,
tapi karena hati mereka sakit jika tidak memberi. Ada kelembutan dalam jiwa mereka yang tidak memerlukan panggung. Dan ada keyakinan dalam dadanya bahwa setiap kebaikan, meski tersembunyi dan kecil, sedang ditulis satu persatu di langit dengan tinta yang tak akan pernah hilang. Di saat banyak orang berhenti berbuat baik karena kecewa pada manusia, mereka tetap melangkah, sebab kebaikannya tidak bergantung pada sikap makhluk, tapi pada perintah pencipta. Seseorang mungkin melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan 10 tahun lalu, tetapi Allah tidak pernah lupa satupun dari mereka. Itulah sebabnya hati mereka tidak letih. Mereka berjalan dengan mata tertuju bukan pada dunia, tetapi pada ridha Tuhan. Kadang mereka disakiti oleh yang pernah mereka bantu, kadang niat baiknya disalahpahami, kadang kesungguhan hatinya dicurigai. Namun mereka tetap memilih memberi, tetap memilih menolong, tetap memilih lembut, bukan karena orang lain pantas, tapi karena mereka tidak ingin menjadi seperti dunia yang keras. Mereka memahami satu rahasia besar, kebaikan yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia, bahkan jika dunia tidak melihatnya sama sekali. Mereka percaya jika manusia tidak membalas, Allah melipat gandakan. Jika manusia tidak menghargai, Allah memuliakan. Jika manusia melupakan, Allah mengabadikan. Mereka berjalan pelan tapi langkahnya dicatat. Mereka memberi sedikit tapi nilainya dilipatkan. Mereka tersenyum kepada orang-orang yang akan pergi, tetapi Allah memberi mereka tempat di hati yang akan kekal selama-lamanya. Dan kelak, ketika dunia sudah menyibukkan diri dengan ingatan tentang siapa paling terkenal, paling dihargai, paling dibicarakan, orang seperti inilah yang akan tersenyum, karena ia menghabiskan hidup bukan untuk dikenang bumi, tapi untuk dikenal oleh langit. Sebab pahala bagi jiwa yang tidak lelah berbuat baik meski dunia tak mengingat adalah ini. Allah mengingatnya, dan itu lebih dari cukup. Ada jiwa yang mengerti bahwa berjalan di jalan Allah bukan berarti hidup tanpa cobaan, melainkan hati tanpa kehilangan arah. Ia tidak mencari kemudahan yang menipu kenyamanan. Ia memilih kebenaran meski harus menanggung perihnya ujian, karena ia tahu jalan Allah tidak selalu lembut di kaki, tapi selalu lembut di hati. Ada duri yang melukai, ada badai yang mengguncang, namun setiap luka adalah obat, setiap badai adalah pendidikan jiwa. Orang seperti ini tidak menilai hidup dari seberapa mulus langkahnya, tetapi dari seberapa dekat ia dengan Rabb-Nya. Ia tidak menuntut hidup tanpa air mata. Ia hanya memohon air mata yang mengantarnya pada kedewasaan iman. Ketika banyak manusia bertanya, kenapa hidupku sulit padahal aku beribadah? Ia justru berkata, justru karena aku ingin dekat dengan Allah, maka aku diberi jalan untuk mendekat. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meninggikan. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Maka ia tetap melangkah meski berat, tetap bertahan meski sepi, tetap tersenyum meski hati penuh kisah. Ia tahu, kesulitan bukan tanda jauh dari Allah. Seringkali justru tanda bahwa Allah sedang memegang tangannya lebih erat. Ketika dunia menertawakan kesabaran, ia memilih diam. Ia tahu bahwa hasil tidak ditentukan sorakan manusia, tetapi keteguhan iman. Ia belajar bahwa pertolongan tidak selalu datang saat ia ingin, tapi selalu datang saat ia paling butuh. Tepat pada waktunya, sesuai hikmahnya. Jalan Allah terkadang seperti malam yang panjang sebelum fajar, seperti tangis panjang sebelum damai. Namun siapa yang bertahan akan menyaksikan matahari terbit dengan warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau bukan di dunia, maka di akhirat yang jauh lebih kekal. Keyakinan itu membuat hatinya tenang meski badai belum reda. Ia tidak tergesa, sebab ia percaya pada waktu Tuhan, bukan jam tangannya sendiri. Dan saat banyak orang berhenti karena lelah, ia justru berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku bukan karena aku mampu, tapi karena aku butuh Engkau." Itu bukan kelemahan, itu adalah keindahan iman.
Karena iman sejati bukan ketika hidup mudah, tetapi ketika hati tetap yakin saat sulit. Siapa yang memilih jalan Allah, mungkin tidak selalu berjalan nyaman, tapi ia tidak pernah tersesat. Siapa yang memilih ridha Allah mungkin harus meninggalkan banyak hal, tapi yang ia dapatkan tidak pernah tergantikan. Pada akhirnya mereka inilah yang Allah peluk di dunia dan muliakan di akhirat, karena mereka tahu satu rahasia besar. Jalan Allah tidak selalu mudah tapi selalu benar. Dan siapa yang setia pada jalan kebenaran akan sampai pada tempat yang paling indah, keridhaannya. Terima kasih telah berjalan bersama Lentera ini, menyusuri jejak-jejak hati yang rindu pulang, membaca bisik-bisik iman di antara letih dan harapan. Semoga setiap kata menjadi cermin bagi jiwa, mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menang di mata manusia, tetapi tentang tenang di sisi Allah. Jika hari-hari terasa berat, ingatlah, langit yang kau tatap adalah saksi setiap sujudmu, dan Tuhan yang kau panggil tidak pernah jauh. Kadang ia mendiamkanmu, bukan karena melupakan, tapi karena ingin mendewasakan. Teruslah berjalan, meski langkahmu pelan, meski dunia kadang tak mengerti, meski luka pernah membuatmu berhenti, sebab Allah melihat hatimu, bukan sorak dunia. Rawatlah imanmu seperti kau merawat napas, lembut, diam, namun tak pernah dilepas. Jaga hatimu dari sombong, dan jaga lisanmu dari keluh yang melemahkan. Biarkan dunia berputar dengan segala hiruk pikuknya. Engkau cukup pulang kepada Allah dalam setiap detik hidupmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak sempurna, tapi selalu kembali. Tidak selalu kuat, tapi tidak pernah meninggalkannya. Semoga kita termasuk mereka yang dijaga dalam sunyi, dituntun dalam jatuh, dikuatkan dalam rapuh, dan dimenangkan oleh cahayanya tanpa harus mengalahkan siapapun, sampai bertemu di perjalanan hati berikutnya, dalam bisik doa yang tak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.